kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, ibu-ibu wanita pilihan Allah. Sore hari ini Selasa tanggal 7 Juli kembali kita bersekutu bersama-sama secara online lagi ya ibu-ibu ya. Kita harus tetap sabar, belum bisa ketemu dengan ibu-ibu. Sore hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 5 yang berbunyi, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau lebih jelasnya lagi, barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini saya beri judul
berbuah, harus berbuah, ya ibu-ibu ya. Jadi saya punya pohon mangga, tidak pernah berbuah. Yang satu berbuah terus, yang satu tidak pernah berbuah. Rasanya bertahun-tahun kok tidak pernah berbuah, ini kenapa? Kepingin saya tebang ibu-ibu ya. Saya ngapain ditanam kok tidak berbuah gitu ya. Jadi sore hari ini firman Tuhan saya beri judul harus berbuah. Ibu-ibu, kita harus berbuah ya. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan adalah bukti kita tinggal di dalam firman-Nya. Jadi ketaatan kita harus taat akan firman Tuhan. Kalau kita taat, itu adalah bukti kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang perlu diingat, jika kita tidak mentaati firman-Nya, sampai kapanpun kita tidak pernah berbuah. Diingat ya ibu-ibu ya. Jadi jika kita tidak mentaati firman-Nya, sampai kapanpun kita tidak pernah berbuah. Ada orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, yang tidak pernah melakukan firman-Nya. Firman-Nya harus begini, kita begini, gitu ya, tidak sama dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan tidak melekat pada pokok anggur, dan hidupnya tidak berbuah, mereka akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 5 ayat 6. Waktu dulu berapa bulan yang lalu sudah pernah saya terangkan dengan jelas ya ibu-ibu ya. Jadi di sini tidak saya terangkan lagi. Lalu bagaimana buah apa yang seharusnya kita hasilkan sebagai orang percaya? Buah apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya, ibu-ibu ya? Ini saya catat ada tiga. Yang satu, buah pertobatan. Buah pertobatan, sebuah perubahan hidup oleh karena perubahan karakter yang terjadi karena hati yang berbalik arah dari yang jahat mengarah kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus punya buah pertobatan. Kita orang-orang percaya sudah bertobat, tapi tidak ada buahnya. Ya, yang dulu sering marah pada suami, sudah bertobat masih marah. Yang dulu perengat-perengut gitu ya ibu ya, sudah bertobat masih perengat-perengut. Nah itu berarti belum ada buah pertobatan. Itu contoh yang ringan-ringan aja ya ibu. Yang kedua, buah pelayanan dan kesaksian. Buah pelayanan dan kesaksian. Kesediaan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang kita curahkan untuk melayani Tuhan. Jadi buah pelayanan dan kesaksian. Kita harus kalau sudah bertobat, kita sudah kelihatan buahnya gitu ya ibu-ibu, masih ada buah pelayanan dan kesaksian. Kita harus berani bersaksi. Tidak harus berkhotbah di mana-mana, tidak harus berkhotbah, tapi kita bersaksi dengan hidup kita, ibu-ibu ya. Dengan hidup kita bersaksi dengan tetangga, kita baik, kita menjadi berkat buat tetangga, buat pembantu, buat saudara-saudara kita. Jadi kita mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang kita curahkan. Talenta ibu-ibu, kalau di grup komisi wanita itu memasak gitu, itu juga talenta, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya kalau masak gitu, sering saya foto di status gitu, terus tetangga saya tuh gini, "Bu, itu kok enak sekali, ayo ke rumahku." Nah ya saya bagi-bagi ke tetangga gitu ibu-ibu ya. Jadi kita tidak harus berkhotbah, menginjili, tapi dengan hidup kita sehari-hari yang sederhana itu menjadi buah dari pelayanan dan kesaksian.
ya ibu-ibu ya. Mempersembahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Mempersembahkan waktu yang sehari ini kita persembahkan waktu ya untuk Tuhan, juga untuk sesama kita, ya ibu-ibu ya. Marilah kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sebab jerih lelah kita tidak akan sia-sia, ya ibu-ibu ya. Melalui pelayanan ini kita percaya bahwa kabar baik bisa makin berkembang dan disebarluaskan ke seluruh penjuru ujung bumi. Dan saya percaya pasti ada orang-orang yang menjadi percaya karena kesaksian hidup kita, karena mereka melihat buah dari kita orang-orang percaya, ya ibu-ibu ya. Yang ketiga, ini sering kita hafalkan bahwa di sekolah minggu juga ada nyanyiannya, yaitu buah roh ya. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, buah roh. Kesembilan buah roh ini hanya dapat dihasilkan bila kita mau tinggal di dalam Tuhan dan melekat terus kepadanya. Jadi ini enggak gampang ya ibu-ibu ya. Dari penguasaan diri itu sering saya sendiri juga sadar, karena penguasaan diri baru ada apa gitu, mau menguasai diri, mau gitu, sudah biasanya ibu-ibu sudah merengut gitu ya. Itu makanya kita harus terus tinggal di dalam Tuhan dan melekat kepadanya, supaya dimampukan kita bisa menguasai diri, tidak gampang marah, tidak gampang cemberut, tidak gampang jengkel gitu ya ibu-ibu. Sekali lagi, jadi tadi ada 3 buah yang harus kelihatan di dalam hidup kita. Apa tadi ibu-ibu? Yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan dan kesaksian kita sehari-hari, kesaksian kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buah roh. Buah roh ini tadi 9, agak sulit ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau kita melakukan sulit, ya itu harus kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus supaya dimampukan kita bisa mengasihi, bisa sabar ya, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri ya. Jadi buah pertobatan yang harus kelihatan di dalam hidup kita, buah pertobatan, buah pelayanan dan kesaksian. Yang ketiga, buah-buah roh ya ibu-ibu ya. Sayang kalau kita sudah seusia sekian, di atas 50 ya, masih belum kelihatan buahnya. Kok masih seperti dulu, cerewet masih cerewet, marah masih marah. Itu sangat-sangat disayangkan ya ibu. Jadi sore hari ini kita harus belajar akan ketiga buah yang harus kelihatan di dalam hidup kita. Jadi yang terakhir, berbuah adalah, ini yang luar biasa ya, berbuah, kalau kita bisa berbuah adalah tanda bahwa kerohanian kita hidup dan bertumbuh. Kalau kita tidak berbuah, kebalikannya, kerohanian kita mati ya, mati dan tidak bertumbuh. Jadi tetap pendek terus. Kalau tumbuhan gitu ya kerdil terus, bonsai terus, tidak bisa tinggi-tinggi ya. Jadi ibu, sore hari ini jelas ya, jadi 3 buah yang harus kita perlihatkan. Yang 1 buah pertobatan, yang 2 buah pelayanan dan kesaksian, yang 3 buah roh ya. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih sore hari ini bersama dengan persekutuan wanita BPA Tuhan GKI Elim.
walaupun melalui online kita masih belum bisa ketemu muka dengan ibu-ibu ya Tuhan, tapi kami percaya Kau memberkati atas firman ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yaitu tentang buah-buah roh dan buah pertobatan yang harus kelihatan di dalam orang-orang percaya Tuhan, khususnya ibu-ibu wanita pilihan Allah sore hari ini Tuhan. Karena kami juga merasa malu Tuhan kalau di usia sekian sampai sekian ini kami belum memperlihatkan buah-buah pertobatan kami, buah-buah roh kami Tuhan. Ampuni kami dan mampukan kami Tuhan, karena hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup menolong kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sore hari ini atas firman-Mu, atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu sore hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih mau.